Jadi tak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih semuanya yang udah join ya pada pagi hari ini. Semoga diberikan kelancaran semuanya ya buat belajarnya pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-temannya diajak ya untuk join di kelas hari ini. Ini sebentar saja. Ini mending hari ini kita ngulang tentang join yang kemarin aja dulu ya. Jadi akan kita bahas lagi tentang join, inner join, left join, dan lain-lain. Itu ya, ini tak share screen dulu. Ini aman ya? Kelihatan ya? Aman-aman. Nah, Zoom-ku tadi mana? Aman ya, aman ya. Jadi hari ini kita belajar ya, belajar tentang yang pertama itu inner join. Kayaknya masih banyak yang belum paham ya. Inner join, terus ada left join, ada right, RI, GHT join, ada full join, kayak gitu. Ada yang tahu nggak join itu buat apa loh? Ada yang tahu mungkin? Salah satu bisa jawab. Ada yang tahu buat apa? Jadi join itu tuh buat kita, kalau kita punya lebih dari satu tabel, contoh ya ini tabel jurusan. Tabel jurusan ini kan ada banyak ya, ada 3 tabel, ada komen, jurusan, dan siswa. Nah, itu mau kita gabungin jadi satu, itu pakainya pakai join. Nah, terus untuk menghubungkan antar tabel itu pakainya apa? Pakai perantara ya, namanya primary key dan foreign key. Itu untuk menghubungkan antar tabel. Untuk kasus ini kita menggunakan yang namanya user ID ya. Ini ya, user ID ini biar nyambung tuh antar tabel. Jadi contoh nih, kita punya tabel siswa ya. Nama ID-nya ini, namanya ini, ID jurusan ini. Ya. Nah, terus di jurusan itu ada ID juga nih. Nah, yang di tabel siswa itu ID jurusan itu mereferensi dari ID jurusan yang ada di sini. Gitu. Gitu ya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nanti langsung tanya aja ya. Oke, mungkin paham ya, aman ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang inner join ya. Inner join itu tuh menggabungkan dua tabel atau lebih ya, bisa lebih ya, itu dengan syarat tertentu ya, dengan syarat tertentu dan gimana ya istilahnya. Jadi kita langsung contohkan saja nanti biar tahu perbedaannya. Jadi kita itu mau menggabungkan antara siswa dan tabel jurusan ya. Nah, ini kan kalau kita salah tabel siswa ibu. Nah, ini kan masih
seperti ini ya hasilnya. Nama terus ID jurusan. Nah, sedangkan data yang kita butuhkan itu tuh nama jurusannya, yaitu di tabel jurusan, nama jurusan ini. Nah, gimana caranya? Caranya gini, pakai inner join bisa, ya, gitu. From siswa, kita pilih tabel tertentu saja. Siswa.id, siswa.nama, terus jurusan nama jurusan, from tabel siswa, terus kita joinkan inner join tabel apa, tabel jurusan, terus kita kasih syaratnya apa, kita samakan ID-nya. Nah, siswa.id jurusan sama dengan jurusan.id, seperti itu. Kita go. Nah, ini udah muncul kan nama, terus nama jurusannya apa, gitu ya. Jadi seperti ini kalau inner join. Jadi seperti ini ya, inner join. Nah, nih yang mana ya? Yang ini aja. Inner join. Kelihatan ya, aman ya. Jadi inner join itu kita itu mengambil irisan dari dua tabel ya, atau lebih, bisa lebih ya. Nah, tabel pertama itu A, tabel siswa. A itu sebagai tabel siswa. Nah, yang B itu sebagai tabel jurusan ini. Nah, terus inner join itu yang kita ambil yang irisan tengah ini. Terus untuk menentukan irisannya gimana? Itu pakainya on ya, yang dikenai on. Itu A.K sama dengan B.K. Ini maksudnya kita samain antara ID jurusan yang ada di tabel siswa dan ID yang ada di tabel jurusan. Itu ya. Sampai sini paham? Inner join. Halo, paham? Oke. Paham, Mas, paham. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke live join ya. Live join itu seperti apa? Live join itu ini ya. Jadi kita mengambil irisan tengahnya dan kita tidak mengabaikan tabel sebelah kirinya. Gitu. Itu ya. Kita contoh ya. Contoh select siswa.nama jurusan nama jurusan from tabel A itu sebagai siswa ya, siswa inner apa tadi, left join tabel B ini itu jurusan on yang dikenai on, siswa.id jurusan sama dengan jurusan.id, gitu ya. Jadi apa? Nah, ini. Nah, nanti kalau ada data yang kosong, itu data sebelah kanan atau tabel B, tabel jurusan, itu akan bernilai 0 ya. Begitu. Gitu. Contoh ya, ini jurusan, tabel jurusan ini. Ada tabel, ada kolom nama jurusan. Gitu. Kita coba tambah siswa, tapi enggak kita tambahi jurusan ya. Siapa ya? Agung, contoh. Agung. Oh, ini harus
mappingnya mana ya? Kita strukturkan itu jurusan, terus kita null label. Nah, kita coba tambah ya, insert Agung. Nah, ini kan null ya, kita coba SQL-nya. Nah, data sebelah kanan ini akan bernilai null ya, beda sama kalau ini pakai inner. Nah, ini yang kita tampilkan kalau inner itu yang ada persamaannya atau irisannya doang gitu. Nah, kalau left join itu data sebelah kanan atau tabel sebelah kanan itu bernilai nol ya, apabila dia tidak ada yang sama. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oh ya. Oke. Kita lanjut ya. Yang ketiga ya. Itu ada right join ya. Right join itu kebalikan dari left join. Tadi kan kalau left join itu data sebelah kanan atau tabel sebelah kanan kalau bernilai 0 itu akan ditampilkan. Nah, kalau right join itu data sebelah kiri itu akan ditampilkan 0 apabila tidak ada yang sama ya. Itu. Nah, coba ya. Klik. Nah, nih. Ini data sebelah kanan ini karena tidak ada siswa dengan jurusan AK ya. Itu kalau right join. Jadi masih gampang ya, aman ya. Itu. Nah, selanjutnya itu ada full join. Full join ini di MySQL ini enggak memfasilitasi ini ya. Secara apa? Secara default itu enggak memfasilitasi. Nah, itu bisa kita melakukan kombinasi ya antara jadi untuk full join ini itu tuh gimana ya istilah? Nggak bisa secara default itu kita menggunakan sintak full join ya. Jadi kita menggunakan yang namanya union. Union gitu. Nah, union ini itu tuh menggabungkan dua query sekaligus itu menjadi satu query itu. Nah, full join kan pakainya union ya. Nah, yang digabungin query apa aja ya? Ya, yang pertama ada left join, ada left outer join sama right outer join itu. Nah, ini tuh full join ya. Full join itu kombinasi antara outer join sama right join ya. Yang ini. Yang ini. Itu. Kita coba ya. Jadi pertama left join ya. Select siswa.id dulu. Siswa.nama. Jurusan nama jurusan from siswa, terus left outer join jurusan on, yang disamain apa ya, ID tadi siswa.id jurusan sama dengan jurusan.id. Kita coba ini dulu ya. Nah, munculnya ini kan left outer join. Nah, ini 0 ya. Nah, kita gabungin. Ini kita copy dulu. Pakainya ini nggak bisa enter union
Terus ini right join seperti itu. Limit position. Limit position. Apa ini? Union select outer. Apakah ada yang salah? Right outer join union. Oh, MySQL ku nggak support Pak ya? Ya, mana? Area DB server version for right syntax misalnya union. Udah benar padahal. Kalau gini kita cari ya. Kita cari permasalahannya. Tadi mana? Union select. Kalau kita pakai W3 School, terus SQL, reference SQL, terus left join, kita coba try. Outer union, terus ini RIG. Nah ini ya, jadi untuk full join itu pakainya kombinasi antara left outer join dan right outer join. Nah itu gabunginnya pakai apa? Pakainya pakai union ya. Bisa kalian pelajari di sini, bisa union. Itu. Jadi union ini itu tuh buat menggabungkan dua query sekaligus menjadi satu query. Ini ya, contoh. Ini query pertama itu select nama kolom from tabel 1. Nah, query yang kedua itu ada select nama kolom dan tabel 2 seperti itu ya. Nah, itu digabungkan dengan union. Itu. Sampai sini paham? Oh, ini gara-gara ini titik koma. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau ada data yang nol, itu akan keluar nol semua ya. Kalau full join gitu. Ini contoh, akuntansi itu belum punya siswa. Nah, Agung itu belum punya jurusan. Itu kelihatan. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Aman ya? Paham. Aman ya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Itu real case-nya buat apa? Siapa ini? Odi.
Iya. Nah, itu. Ini buat yang mana? Query yang mana? Ada Yang 4 nih. real case-nya, real case. Salah satu apa atau semua? Semua aja, Pak, biar Nah, inner join itu contohnya ya, real cache-nya ya. Itu tuh buat data kalian ya, data kalian dengan data jurusan. Gitu. Nah, kalau ya, ini contoh ya, ya coba ini insert Gigi di jurusan RPL. Nah, jurusan kalau ini select nama jurusan siswa dot nama siswa dot jurusan dot nama jurusan from siswa terus inner join jurusan on siswa dot id jurusan sama dengan jurusan dot id. Ya contoh ya, ini kan yang RPL itu kan ada 2 siswa. Kalau seumpama nih jurusan RPL itu ganti nama, nah kan nggak mungkin toh tiap siswa itu ganti nama jurusan gitu. Jadi harus satu-satu tuh si Odi diganti manual nama jurusannya, terus si Diki juga diganti. Nah kalau kita pisah pakai relasi itu bisa gantinya itu bisa satu kali aja, contoh RPL ganti RPM ya itu. Nah kalau kita jalankan query, nah yang RPL tadi itu berubah jadi RPL. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita pisah nih antar tabel. Nah, untuk apa ya namanya? Mengambil datanya itu pakainya join tadi. Ada 4 join, ada inner join, left join, right join, dan full join. Itu. Ini masing-masing itu punya fungsi ya. Kalau inner join kan seperti ini ya, untuk mengambil irisan ya. Contoh kasus ya irisan siswa dengan jurusan untuk real case-nya. Itu. Untuk left join, kita coba ya, left join. Left join. Nah, itu untuk mengambil, untuk real case-nya ya, untuk mengambil, untuk mengetahui siswa itu yang nggak punya jurusan ya. Nggak punya jurusan. Itu ada 0 ya, kalau nggak punya reference jurusan itu yang live jurusan, yang live join lah itu. Nah kalau right join itu buat ini RI GHT jurusan, buat jurusan yang nggak ada siswanya gitu. Ini contoh ya, AK itu 0 berarti nggak ada siswanya itu. Nah itu di sistem sekolah itu pasti ada mekanisme seperti ini ya, mana aja tuh yang jurusannya belum ada gitu, atau siswa yang belum punya jurusan gitu. Nah kalau full outer join itu buat lihat, tadi ngetik lagi saya. Jadi untuk lihat semuanya ya, jadi gabungan antara left outer join dan right outer join. Gabungnya pakai apa? Pakainya union ya. Kita nggak bisa langsung full outer join seperti itu kalau di MySQL gitu. Itu. Ada yang tanyakan lagi? Mau siapa yuk? Odi. Cukup. Udah paham, Pak. Oke, 19. Yang lain? Aman ya yang lain ya?
Tanyakan aja ya, nggak apa-apa ya. Ayo yang mau tanya, yang belum paham. Ayo yang belum paham. Nanti tidak tersesat. Tersesat, oh tersesat. Ini belum ngumpulin semua ya. Yang apa? Yang ini. Nanti dikumpul ya buat mungkin bisa buat UTS tergantung Budia sih tugasnya. Bisa ini buat UTS juga bisa. Nanti kumpulin aja. Itu. Ini kombinasi antara dari keempat join ini ya. Tuh. Itu. Ini cukup sih. Mungkin kalau nggak ada ditanyakan, kita akhiri saja ya pertemuan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya musim pandemi. Ada info juga dari jurusan ya terkait PKL. Itu kan kemarin kalian udah mulai ya, berapa minggu kemarin? 2 minggu kalau nggak salah. Terus PPKM. Nah itu PKL-nya itu dilanjut besok tanggal 1 September. 1 September. Nah, itu nanti dari jurusan itu ada surat pengantar untuk industri buat kalian ya. Itu. Jadi ini pertemuan, jadi kita tinggal 1 kali pertemuan lagi ya. Jadi 1 September itu kalian udah fokus PKL, itu nanti tetap belajar ya. Mungkin sampai September sampai selesai lah. Kalian berapa? 2 bulan ya? 2 atau 3 ya? Itu tetap belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Nanti enggak kosong nilainya. Kemarin si temanmu tuh nilainya nggak ada yang benar. Siapa? Romis Gosan. Itu jangan dicontoh ya. Meskipun nggak bisa itu tetap dikerjakan ya. Jangan nggak bisa, nggak dikerjakan itu jangan. Jadi dikerjakan sebisanya. Ya kalau bisa ya tanya temennya yang udah bisa atau tanya ke saya juga nggak apa-apa. Gitu. Nanti biar apa? Biar itu kepentingan kalian juga. Jadi nanti kalau bisa itu PKL juga oke. Nanti UKK, kalian kan kelas 3 ya, jadi nanti UKK lebih enak ya. Karena nanti juga pakai join-join kayak gini. Itu. Jadi nanti biar paham. Itu ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih yang udah join. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tak end meet ya.